Bab 26. Setibanya di sebuah kediaman kecil berdinding batako, Jamadi pun mengeluarkan pisau lengkung yang tergantung di pinggangnya dan mengayunkannya. Dua pasukan yang membawa tongkat pun segera menendang pintu kayu yang bobrok itu. Kemudian, tiga pasukan berjaga di depan dan dua pemanah yang sudah bersiap dengan busur menerobos masuk secara bersamaan. Di dalam sana, tampak seorang wanita kurus sedang berjalan keluar dari dapur. Dia bertanya, "Tuan-tuan, ada masalah apa? Gavin, kamu sudah melakukan kejahatan. Cepat keluar." Jamadi yang mengabaikan pertanyaan wanita tua itu melambaikan pedang lengkungnya dan 5 orang segera menerobos masuk ke dalam rumah. Brak, 2 pintu kayu terbanting keluar dan langsung menjungkir balikan mereka berlima. Setelah itu, tampak seorang pemuda bergegas keluar dengan pisau dan langsung menyerang Jamadi. Wira tercengang. Dia mendapati bahwa sorot mata pemuda ini sangat kuat dan wajahnya memancarkan aura membunuh. Tak terduga, Jamadi yang bahkan tidak mengangkat pisau lengkungnya malah tersenyum dingin dan berkata, "Gavin, membunuh pejabat sama dengan pemberontakan dan seluruh kerabatmu akan dibantai. Aku, Jamadi, enggak menyerangmu. Apa kamu berani membunuhku?" Gavin yang membawa pisau itu terkejut. Setelah itu, dia bergegas lari ke arah tembok halaman. Dia hendak melompati tembok yang setinggi 2 meter itu dan melarikan diri. Reaksinya cepat sekali, bahkan lebih cepat dari beberapa pelari tercepat di dunia. Wira merasa bahwa Gavin telah melarikan diri. Namun, sebelum 5 pengikut Jamadi memanjat tembok, Jamadi kembali berbalik dengan perlahan dan berkata lagi, "Gavin, apa kamu benar-benar mau melarikan diri? Kamu boleh lari. Tapi, bagaimana dengan istri, anak, dan ibumu? Apa kamu akan membiarkan mereka semua ditangkap dan dipenjara?" Pencurian di Nuala pada awalnya memang sangat serius. Jika satu orang terlibat dalam pencurian, seluruh keluarga dan kerabat akan terkena imbasnya. Hanya saja, ada terlalu banyak kasus pencurian selama masa perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini. Jadi, penanganannya sekarang agak ringan, asalkan pelaku tertangkap, keluarga tidak akan terlibat. Namun, jika pelaku kabur, pihak keluarga yang akan dijebloskan ke penjara. Mendengar ucapan Jamadi, Gavin yang berada di atas tembok terpaku dan ekspresi di wajahnya tidak pasti. Pada akhirnya, dia melompat turun sambil membuang pisau di tangannya. Gavin segera berlutut di tanah sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Tuan, jangan tangkap keluargaku. Aku, Gavin, mengakui kesalahanku dan bersedia menerima hukuman." Jamadi pun menyimpan pisau lengkungnya dan berkata, "Kita adalah orang sebangsa. Asalkan kamu nggak mempersulit kami juga nggak akan mempersulit keluargamu. Pengawal, ikat dia." Kelima pemanah dan pasukannya pun bangkit, lalu membelenggu Gavin. Di sisi lain, Wira terkejut. Dia tidak menyangka hukum ternyata lebih berkuasa dari manusia. Selama 238 tahun kerajaan Nuala berdiri, hukum raja masih memiliki kekuatan untuk menangkap pencuri. Gavin menyerahkan diri demi ibu, istri, dan anak-anaknya. Dia bisa dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, Danu, Dodi, 5 pemanah, beserta pasukan lainnya membawa paksa Gandhi dan Ganjar. Ketiga bersaudara itu memiliki perawakan yang sama. Sama-sama berkulit hitam dan kurus. Satu-satunya yang membedakan adalah Ganjar yang pucat. Dia tampaknya menderita luka yang sangat serius. Melihat kejadian ini, sekelompok warga desa pun mengerumuni tempat itu. "Tuan, tolong lepaskan anakku. Dia mencuri demi membelikan obat untukku yang renta ini. Tangkap saja aku," pinta ibunya Gavin yang bungkuk, kurus, dan berambut putih itu sambil berlutut di depan Wira dan Jamadi. "Tuan Wira, tolong, maafkan keluarga kami. Mereka memang salah karena sudah mencuri, tapi mereka juga terpaksa. Ibu mertuaku sakit dan perlu minum obat. Tapi, penghasilan suamiku nggak banyak meski sudah banting tulang dari pagi hingga malam. Dia nggak mungkin mencuri kalau bukan karena keadaan. Tolong berbelas kasihlah dan lepaskan dia. Kami akan bersujud kepadamu," kata salah seorang dari ketiga menantu perempuan. Mereka bahkan mengajak anak-anak mereka untuk berlutut dan memohon belas kasih kepada Wira dan Jamadi. Wira tidak sanggup melihat pemandangan ini. Jadi, dia ingin segera pergi dari sini. Namun, Jamadi tampak acuh tak acuh. Gavin bersaudara adalah orang baik. Kalau 3 tahun yang lalu ayah mereka nggak meninggal, mereka nggak akan mencuri. Sekarang, ibu mereka sakit dan ladang sudah dijual, ketika petani bagi hasil dan nggak cukup makan pun, mereka nggak akan mencuri. Meskipun mereka menjadi mencuri, mereka nggak pernah mencuri makanan dari desa ini. Tuan Jamadi, Tuan Wira, tolong lepaskan mereka. Mereka bertiga itu orang baik. Kalau kamu menangkap ketiganya, bagaimana keluarga mereka bisa hidup? Satu demi satu penduduk desa mengutarakan pendapat mereka. "Tolong jaga ibu dan anak-anakku," kata salah satu dari 3 bersaudara itu sambil meman istri masing-masing. Kemudian, ketiganya bersujud kepada ibu mereka 3 kali tanpa mengatakan apa-apa. Hati Wira perih melihat adegan ini. Sudah bekerja keras, tetapi masih tidak bisa mencukupi kebutuhan ibu, istri, dan anak-anak. Orang baik benar-benar terpaksa menjadi pencuri. Dunia macam apa ini?
Bab 27. Diam, siapa yang berani berkata lagi akan dijebloskan ke penjara juga. Seru Jamadi dengan nada dingin dan ekspresinya juga tampak tegas. Dia sering melihat hal seperti itu. Meskipun terlihat menyedihkan, tetap saja ada beberapa pencuri yang terlahir sebagai orang jahat. Jadi, dia tidak tersentuh sedikit pun. Jika ingin bertahan di dunia yang kacau ini, hati pun harus teguh. Penduduk desa yang mendengar ini tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, ibunya Gavin beserta ketiga menantunya hanya bisa menyeka air mata dan terisak. Gavin, Gandhi, Ganjar, kemarin malam, kalian pergi ke kediaman Wira untuk merampok. Ganjar, Dodi memukulmu dari belakang. Gandhi, kamu dicakar di bagian bahu. Sekarang, bukti ada di depan mata. Kalian mau mengaku atau enggak? Wira pun membuka pakaian mereka. Berdua, lalu mendapati bekas tinju di punggung Ganjar dan luka gores di bahu Gandhi. Selain itu, Wira juga mengeluarkan sobekan pakaian yang ternoda darah. Ketiga bersaudara itu saling memandang, lalu mengangguk dan berkata, mengaku. Bukti kuat ada di depan mata. Ketiga bersaudara itu tentu tidak bisa menyangkalnya. Jamadi mengangguk puas, lalu berkata, baguslah kalau kalian mau mengaku. Bagaimana dengan uang yang kalian curi dari Sony? Uang, tanya ketiga bersaudara itu bingung. Mereka hanya pergi ke rumah Wira untuk mencuri. Namun, ketiganya malah dipukuli oleh Dodi sebelum sempat mendapatkan apapun. Ibunya Gavin dan ketiga menantunya menyeka air mata, lalu berkata. Mereka sama sekali nggak dapat apa-apa, Ganjar bahkan pulang dalam keadaan terluka. Sepertinya bukan mereka pelakunya. Orang yang mencuri uang Sony adalah orang lain. Jamadi memandang Wira, lalu berujar. Tuan Wira, apa yang kamu pikirkan? Wira mengangguk dan berkata. Gavin, siapa yang memberitahumu kalau keluargaku punya uang? Semua penjahat pasti punya informan. Sebelum mencuri, informan akan terlebih dahulu mengawasi. Jika mereka main asal curi, pasti akan gagal. Setiap geng punya peraturan masing-masing. Kami nggak mungkin mengkhianati informan kami. Ucap salah satu ketiga bersaudara itu. Setelah memandang ibu, istri, dan anak-anak mereka, mereka pun diam seribu bahasa. Melihat ini, Jamadi memberi isyarat mata ke pengikutnya. Buk, buk, buk. Tanpa memedulikan warga di sekitar, para pemanah dan anggota wajib militer langsung mengepung dan memukul ketiga bersaudara itu seraya berkata. Katakan, detik berikutnya, ketiga bersaudara itu sudah bersimbah darah. Namun, tidak ada seorang pun yang buka mulut. Banyak warga yang memelototkan mata mereka karena marah, tetapi tidak ada yang berani mengadang. Wira mengerutkan alisnya, lalu berujar, cukup. Pemanah dan pasukan pun berhenti. Jamadi mengerutkan alisnya dan berkata, Tuan Wira, mereka bersikeras. Kita nggak akan bisa mendapatkan jawabannya. Bagaimana kalau kita membawa mereka ke pengadilan daerah, biarkan mereka yang mengurusnya. Nggak usah. Wira menggeleng dan berkata, aku saja yang tanya. Kamu, tanya Jamadi sambil memandang Wira dengan tatapan menghina. Dia saja tidak bisa mendapatkan jawaban meski sudah menyuruh pengikutnya memukul dan menendang, bagaimana mungkin seorang Wira bisa mendapatkan jawabannya? Gavin menggertakkan giginya dan berkata, kami nggak akan mengkhianati informan kami. Nggak usah buang energimu. Wira mengedarkan pandangannya ke sekeliling, lalu berkata, Tuan Jamadi, tolong suruh semua warga desa pergi dan jangan menonton di sini. Jamadi melihat ke sekeliling dengan galak, begitu juga para pemanah dan anggota wajib militer yang dibawanya. Kemudian, dia berteriak, persetan. Cepat bubar dan kerjakan urusan kalian masing-masing. Jangan berkumpul di sini. Warga desa pun terpaksa bubar. Setelah itu, Wira memandang ke arah tiga bersaudara itu seraya berkata. Kalian gak berani mengungkapkan identitas informan itu karena kalian takut waktu kalian di penjara, informan itu akan menyusahkan keluarga kalian, kan? Gavin, Gandhi, dan Ganjar langsung terdiam. Ternyata itu adalah hal yang paling mereka khawatirkan. Wira yang melihat ekspresi mereka memicingkan mata dan berkata, kalau begitu, apa kalian pernah memikirkan bagaimana nasib ibu, istri, dan anak-anak kalian ketika kalian masuk penjara? Kalau kalian keke seperti ini, apa mereka akan memberi keluarga kalian uang selama kalian di penjara? Ketiga bersaudara itu terperanjat. Air mata mereka sontak mengalir dan raut wajah ketiganya tampak putus asa. Tanah keluarga telah dijual, ibu mereka pun sakit-sakitan. Jika hanya mengandalkan istri yang menanam sayuran, jangankan membawa ibunya berobat, untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Mungkin, tidak sampai 1 bulan setelah mereka di penjara, keluarga ketiganya tidak akan bisa bertahan hidup dan terpaksa menjual anak-anak mereka. Mengenai informan, mereka juga tidak tahu mendetail. Jika informan itu ada uang pun, informan itu tidak akan memberi keluarga mereka uang. Sementara orang di balik informan itu, tidak meminta tips saja sudah membuat mereka bersyukur. Ketiga bersaudara pun bersujud lagi dan lagi. Salah satu dari antara mereka berkata, Tuan Wira, tolonglah, kami nggak mencuri apapun. Tolong, ampuni nyawa kami. Kami bersujud padamu. Tolong, berbelas kasihilah dan selamatkan kami. Kalau enggak, keluarga kami akan tercerai berai.
Jamadi memandang Wira sembari berpikir bahwa bocah ini ternyata hebat juga. Tiga pencuri ini menolak patuh meski sudah dipukuli, tetapi Wira yang hanya berucap beberapa kata justru bisa membuat mereka menjadi seperti ini. Wira pun mendongak seraya berkata, "Tuan Jamadi, aku sepertinya salah ingat, kemarin malam, bukan 3 orang yang merampok rumahku, tapi 1 orang." Jamadi yang mendengar ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang sikap tegas. Dia berkata, "Tuan Wira, jelas-jelas mereka bertiga pelakunya. Kenapa sekarang malah bilang pencurinya 1 orang? Menangani kasus itu nggak seperti permainan. Aku ini nggak akan memihak." Namun, Wira malah menyodorkan 2000 gabak dan berkata dengan serius, "Benar-benar hanya 1 orang. Kalau nggak percaya, coba tanya ke Dodi yang mengusir pencuri itu." "Jelas-jelas," ucap Jamadi kebingungan. Bab 28. Dodi awalnya masih belum bereaksi. Namun, dia langsung menatap ke arah Wira dengan serius begitu dipukul oleh Danu. Dodi pun berkata, "Ya, hanya 1 pencuri, ya. Tiap orang pasti punya ingatan yang buruk." "Syukurlah kalau ingat," ujar Jamadi sambil diam-diam mengambil uang itu. Kemudian, dia melanjutkan, "Pencurinya ada 1, tapi kita lebih tangkap 2 orang. Tuan Wira, apa kamu mau melepaskan mereka?" Wira memandang ketiga bersaudara itu, lalu berkata, "Kalian bertiga, pilih sendiri siapa di antara kalian yang akan masuk penjara dan siapa yang akan tinggal untuk mengurus keluarga." Tiga bersaudara itu terkejut sejenak, lalu mulai berebut mau masuk penjara. "Aku adalah yang tertua, aku akan masuk penjara. Kalian berdua, tolong jaga keluarga kita baik-baik," ujar Gandhi. "Kak, Gandhi, aku saja yang pergi. Aku sudah terluka dan hidupku nggak lama lagi, biarkan aku saja yang masuk penjara," celetuk Ganjar. "Kak Gavin, Ganjar, aku saja yang pergi. Ada bukti sobekan bajuku waktu bahuku tercakar," sahut Gandhi. "Sudahlah," ucap Wira sambil melambaikan tangannya. Dia berkata, "Gandhi saja yang masuk penjara. Ada bukti robekan bajunya dan bahunya terluka. Akan mudah memberi penjelasan di pengadilan daerah." Jamadi pun melirik ke pengikutnya dan 2 pasukannya segera melangkah maju untuk melepaskan belenggu Gavin dan Ganjar. Di sisi lain, 3 bersaudara itu memandang Wira dengan ekspresi yang rumit. Wira yang tidak memasang ekspresi apapun berkata, "Sekarang, beritahu aku siapa informan itu." Namun, ketiga bersaudara tampak ragu-ragu. "Cepat katakan, tunggu apa lagi? Apa kalian mau Tuan Wira menjebloskan kalian semua ke penjara?" Ibu dan ketiga menantunya tampak cemas. Wira telah mengeluarkan 2000 gabak. Jika ketiga putranya tidak mau memberitahu, takutnya mereka akan dibelenggu lagi. Gavin, kakak tertua, menunduk dan berkata, "Mereka adalah Lianam dan Liteja." Sorot mata Wira pun menjadi muram. Dia bertanya, apakah mereka ada bilang siapa yang menyuruh mereka datang? "Lianam dan Liteja, mereka adalah 2 dari 4 asisten Budi kemarin." "Nggak ada, mereka hanya bilang kalau kamu kaya dan banyak uang. Kalau kami mendapatkannya, kami harus membagi uangnya dengan mereka," jawab Gavin sambil menunduk kepalanya. Entah mengapa sorot mata Wira membuatnya takut. "Bawa Ganjar pergi berobat. Kalau sudah nggak sanggup lagi, pergilah ke kediamanku dan cari aku. Aku akan melupakan kejadian hari ini. Nanti, aku akan mengeluarkan uang di pengadilan daerah untuk mengurangi penderitaan Gandhi." Wira kembali mengeluarkan 2000 gabak dan meletakkannya di tangan Gavin. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Tiga bersaudara ini tercengang. Wira telah mengetahui siapa informan itu dan masih memberi mereka uang. Jika ditotalkan, Wira telah mengeluarkan 4000 gabak untuk mereka. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mana ada korban membantu pencuri, bahkan, memberi uang kepada pencuri untuk berobat. Wajar jika tiga bersaudara ini tercengang. "Kalian bertiga benar-benar bajingan. Beraninya kalian mencuri dari orang sebaik ini," teriak ibunya Gavin. Ibunya Gavin beserta ketiga menantunya terkejut, lalu terus bersujud ke arah punggung Wira. Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga menangis sembari bersujud ke tanah berkali-kali. Di sisi lain, Jamadi beserta pengikutnya memandang punggung Wira seakan-akan sedang melihat orang bodoh. Apa otak bocah ini rusak? Pencuri sudah tertangkap. Namun, Wira tidak hanya mengeluarkan uang untuk melepaskan pencuri-pencuri itu, dia juga memberi uang kepada mereka untuk berobat. Bukankah ini sama saja dengan membuat pencuri ingin merampok rumahnya? Salah, masih ada satu yang tidak dilepaskan. Di sisi lain, Danu, Dodi, dan Sony menghela napas. Mereka menganggap bahwa Kak Wira ini terlalu baik. Akhirnya, sekelompok orang pun membawa Gandhi pergi ke tempat Budi untuk menangkap Lianam dan Liteja. Ketika di perjalanan, Jamadi menyipitkan matanya dan berkata, "Wira, menangkap Lianam dan Liteja bukanlah tujuanmu. Tujuanmu yang sebenarnya adalah Budi, bukan?" Wira pun tertawa, lalu berujar, "Bagaimana mungkin? Kenapa enggak?" Jamadi berkata dengan suara yang tinggi, "Lianam dan Liteja adalah anak buah Budi. Kamu sudah memukul Budi kemarin." Lalu, Lianam dan Liteja memberitahu ke Gavin bersaudara malamnya. "Sudah pasti Budi yang menginstruksikan mereka. Tuan Jamadi, Anda sangat akurat.
Wira yang kagum memberi hormat, lalu berujar. Karena kamu sudah menemukan dalangnya, ayo, kita tangkap dia. Danu, Dodi, dan Sony langsung bergidik. Ketiganya tidak menyangka bahwa tujuan Wira mencari Jamadi hari ini sebenarnya untuk menjatuhkan budi. Jangan bicarakan hal-hal nggak berguna ini. Menjatuhkan budi bukan hal sepele. Jamadi berkata dengan ekspresi tak berdaya. Kami ini sama-sama pejabat pemerintahan. Apa yang akan dipikirkan oleh rekan-rekanku nanti? Bagaimana aku bisa hidup di masa depan nanti? Aku mengambil 2000 gabak hanya untuk menangkap pencuri, bukan untuk menjatuhkan seorang kepala desa. Aku benar-benar nggak bisa melakukannya. Benar-benar nggak bisa, Wira memastikan. Iya, sahut Jamadi dengan tegas. Aku akan tambahkan uangnya. Tawar Wira. Hehe, ini bukan masalah uang. Aku, Jamadi, adil dan berintegritas. Aku menegakkan hukum dan nggak berpihak. Aku nggak akan menyalahkan orang baik atau membebaskan orang jahat. Kamu mau tambah berapa banyak?